어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고이 이불 속에서 고이 고이는 언제나 너에게 고이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Haryadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kajian Kurikulum Bahasa Indonesia, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri Sofia Cahya dengan NIM 230404037 dan rekan saya Hani Wulandari dengan NIM 230404050. Nah, di sini pada materi hari ini kami akan membahas mengenai yang pertama, rasional kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. Yang kedua, pendidikan berbasis kompetensi. Ketiga, kurikulum berbasis kompetensi. Keempat, implementasi KBK dalam pembelajaran. Kelima, perencanaan KBK dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan sedikit mengenai kajian kurikulum bahasa Indonesia, yaitu mengenai tentang pendidikan. Jadi, menurut Dagun tahun 2006 halaman 813 bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan. Di dalam kurikulum terdapat panduan dalam proses pembelajaran, tujuan dari pendidikan, perkembangan, peraturan, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan, serta adaptasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu rasional kurikulum berbasis kompetensi. Menurut EPKKO tahun 2003 bahwa mengemukakan mengenai rasional adalah pengajaran berbasis kompetensi yang merupakan keseluruhan tentang pembelajaran aktif, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi. Menurut Depdiknas tahun 2002 dalam Kuryusa tahun 2003 halaman 443 mengemukakan bahwa karakteristik KBK yaitu yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi siswa, baik itu individu maupun kelompok. Yang kedua, ada berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, menyampaikan pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Keempat, menekankan proses penugasan untuk mencapai suatu kompetensi. Kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai pendidikan berbasis kompetensi. Ada beberapa faktor mengenai pendidikan berbasis kompetensi, yaitu yang pertama, banyak pengetahuan yang dipelajari siswa, tetapi sedikit yang dapat diaplikasikannya dalam hidupnya. Itu menurut Ramsden tahun 1963. Setelah itu, karena perbedaan knowing dan doing atau BHP, menurut Combs et al. Halaman tahun 1974 dan Erickson tahun 2002. Yang kedua, akibat banyak alumni kurang mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam hidupnya nyata. Atau menurut Farnell tahun 1978. Sehingga kurang aplikatif bagi pemecahan masalah di masyarakat. Yang ketiga, perspektif PBK atau pendidikan berbasis kompetensi mensyaratkan relevansi pendidikan dan dunia nyata. Yang terakhir, yang keempat, ciri PBK mengharuskan apa yang dipelajari siswa dirumuskan secara spesifik, jelas dan terukur, lagi kelancaran komunikasi dan akuntabilitas pendidikan.
Selanjutnya masuk ke materi ketiga mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau kurikulum tahun 2004 merupakan kurikulum Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Yang pertama ada keunggulan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Yang pertama itu menekankan pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Yang kedua adalah mempelajari berorientasi pada hasil dan keragaman. Yang ketiga ada proses belajar mengajar menerapkan berbagai pendekatan dan metode. Yang keempat sumber belajar tidak hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur pendidikan. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia khususnya guru. Meskipun KBK menuntut guru untuk memiliki kreativitas dan motivasi yang tinggi agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menarik bagi siswa. Akan tetapi kenyataannya masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi pedagogik yang memadai untuk menjalankan model pembelajaran ini secara efektif. Adapun materi yang keempat yaitu implementasi kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik menurut Mulyasa tahun 2002 halaman 100. Menurut Mulyasa tahun 2002 halaman 101 mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Implementasi KBK dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Aspek-aspek penting dalam implementasi KBK bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menentukan kompetensi, kedua merancang pembelajaran, ketiga pencapaian kompetensi, keempat penilaian, kelima tujuan KBK dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Mas Dwi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dwi dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana dampak perubahan kurikulum terhadap kualitas pembelajaran bahasa Indonesia? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kepada Rizka, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Testamengoran, saya dari kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu, apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani dari perwakilan kelompok 8 yang berada pada kelompok 4. Apa yang dapat kelompok 5? Ya. Apa yang dapat diperoleh oleh siswa dengan adanya rasional KBK? Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Widodo. Saya dari kelompok 7. Pertanyaan saya, coba jelaskan menurut bahasa kalian sendiri, mengapa di dalam menyusun atau mengembangkan suatu kurikulum diperlukan sebuah tumpuan atau fondasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik silakan. Perkenalkan, saya Diparangi perwakilan dari kelompok 9. Saya bertanya, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi KBK? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 7, kemudian kelompok 5. Bagaimana strategi perkembangan kurikulum? Terima kasih. Selanjutnya, Saya Brianda Aura, keluarga dari kelompok 2, menjadi saya kelompok 5. Pertanyaan
Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Timur Rasulullah dari kelompok 4 Ilmu kelompok 5. Apa yang menjadi alasan bahwa kurikulum merupakan suatu kunci utama dalam menentukan arah pendidikan dan kehidupan di masa yang akan datang? Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Saya Desyana Surya dari kelompok 10 ingin bertanya, bagaimana KBK mendukung pengembangan karakter dan soft skill siswa? Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sukita Triyanti Lembato dengan NIM 30403. Saya ingin bertanya pada kelompok 5 tentang apa peran kompetensi dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi dan bagaimana cara melakukan. Terima kasih. selanjutnya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadza Ariska dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana KBK menilai keberhasilan siswa dibandingkan dengan kurikulum tradisional? selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isma Nisa dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum? Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, saya Mulia Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara meningkatkan efektivitas implementasi
IKBK juga